Jim setan datang turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Kang Wanto di channel Horor Malam Jumat. Jangan lupa like, subscribe, tekan tombol lonceng untuk senantiasa mengikuti cerita-cerita horor di channel kami. Bagi teman-teman yang senantiasa mengikuti channel kami, mendengarkan cerita-cerita tentang misteri, saya doakan semoga diberi kesehatan, panjang umur, dilipat gandakan rezekinya, diberi kesehatan, dan amin Allahumma amin. Pada kesempatan malam ini kami akan menceritakan tentang misteri di malam hari, teror misteri di malam hari. Pada cerita ini dikutip dari teman saya yang ada di NTT. Semoga yang ada di sana diberi kesehatan dan keberkahan, Allahumma amin. Pada di tengah malam, ketika di tengah malam, satu keluarga dikejutkan penampakan sesuatu yang aneh, dan satu keluarga penuh dengan tangis misteri, ketakutan dikarenakan terjadi kesurupan yang tak diinginkan. Bagi pemirsa semuanya, supaya tidak penasaran dengan cerita ini, simak cerita ini dengan seksama sampai selesai biar tidak salah paham dalam mendengarkannya. Cerita ini berawal dari si Lastri. Si Lastri merupakan siswi mahasiswi universitas. Orangnya cantik, berbudiman, dan agamis. Selain itu, ia pun orangnya agamis, ramah tamah, sehingga para jejaka atau para siswa di kelasnya banyak yang terkesima, ingin sekali berkenalan dengan si Lastri, menjadi sang pacarnya. Akan tetapi semua siswa-siswa, baik yang mata keranjang ataupun yang biasa saja, tidak mampu untuk meraih hatinya. Di saat itulah, pas waktu si Lastri itu masih di kelas semester 2. Dia orangnya anggun, cerdas, banyak yang suka akan kecantikannya. Ada salah satu lelaki, sebut namanya Fajar. Si Fajar ini termasuk anak orang yang kaya, dan ia pun jago dalam meluluhkan hati para wanita-wanita cantik. Dia berbicara dengan teman-temannya. Teman, si Lastri itu orangnya cantik dan agamis, itu idolaku, kata si Fajar. Terus temannya itu ngomong, apa kamu mau sama si Lastri? Si Lastri itu orangnya agamis, sedangkan kamu sendiri orangnya arogan gitu. Apa si Lastri mau dengan kamu? Jangan gitu, kata si Fajar. Aku pasti mampu meluluhkan wanita-wanita yang cantik aja. Aku mampu meluluhkan. Saya pasti mampu meluluhkan, gitu. Si Fajar itu berusaha keras PDKT dengan si Lastri, namun tak kunjung mampu meluluhkan hati si Lastri. Terus setiap ia berangkat di kuliah selalu menggoda si Lastri.
namun si Lastri pun tak kunjung mau bersama tak kunjung mau jadi pasangannya si Fajar. Sampai berhari-hari terus dia berusaha, namun tak bisa. Dengan rasa semangat, si Fajar itu ingin sekali meluluhkan hati si Lastri. Walaupun penuh dengan banyak saingan yang menerpanya, tapi ia tetap tanpa pantang mundur. Singkat cerita, si Fajar itu mempunyai pikiran yang tidak enak. Ia merencanakan sesuatu yang agak jelek. Diskusi sama teman-temannya. Nih teman, ketika ia di kantin bersama si teman-temannya, dia ngobrol sama teman-temannya. Ada salah satu teman ngomong, "Gimana Fajar, usaha kamu mendekati si Lastri?" "Sulit, cewek ini memang agak sulit. Dikasih uang aja ndak mau kok, sulit banget, ditraktir makan aja ndak mau. Ini memang sangat agamis banget ini wanita ini, dan pendiam, sulit banget, ndak seperti wanita yang lain. Ini tantangan bagiku," kata si Fajar. "Tapi ini aku agak menyerah nih untuk meraih hatinya si Lastri," kata si Fajar. Kemudian ada teman yang satunya gini, "Ini Fajar, gimana kalau aku kasih saran? Si Lastri kita jebak saja. Si Lastri itu kan merupakan figur dari teman-temannya, jadi cerminan teman-temannya. Satu agamis, kedua cerdas. Secara otomatis kalau kita jebak, nanti dia akan kelepek-kelepek sama kamu si Fajar. Terus gimana caranya?" Terus teman-temannya mengatur siasat, ngomong sama si Fajar, "Nanti kalau si Lastri pas masuk ke kamar mandi, kita siapkan kamera, dan si Anton ini disuruh masuk ke kamar mandi terus memeluk si Lastri. Setelah itu difoto." Kemudian ide tersebut dilaksanakan. Ada salah satu pengintai yang selalu mengikuti si Lastri kemanapun ia bergerak. Pas waktu si Lastri mau ke kamar mandi, semua teman-teman Fajar, teman-temannya si Fajar sudah bergegas siap mempersiapkan segala peralatan yang ada. Waktu si Lastri masuk ke kamar mandi, si Anton masuk ke kamar mandi, sambil menunggu si Lastri selesai buang air besar. Ketika ia keluar, si Lastri berteriak, "Kamu siapa nih? Ini bukan tempat kamu, ini tempat wanita, tuh lihat tuh tulisannya." Si Anton dengan cengenges langsung memeluk si Lastri, seakan-akan dia mau mencium si Lastri. Dia akan berteriak, tapi agak malu dikarenakan takut semua siswa-siswi di universitas mendengar teriakan dan menjadi geger di universitas. Dikarenakan ayah si Lastri merupakan dosen psikologis di universitas tersebut. Kemudian si Lastri dan si Anton tersebut diliput, terus diambil fotonya. Setelah selesai, si Anton bergegas keluar dari kamar mandi, menemui si Fajar. Semua kru teman-temannya si Fajar pun sudah selesai. Terus menunjukkan foto si Lastri ketika mau berpelukan dengan si Anton. Si Fajar penuh dengan semangat. Lalu si Fajar tanya sama teman yang punya ide, "Ini nanti gimana? Nih, foto ini nanti dijadikan ancaman pada si Lastri. Lastri, kalau kamu tidak mau jadi pasanganku, foto ini akan kusebarkan. Pasti nanti si Lastri ikut sama kamu, mau jadi pacar kamu." Karena si Lastri itu merupakan wanita yang jadi cerminan oleh siswa-siswi di sini.
dia orangnya agamis. Oh ya, itu merupakan aib besar, kata temannya. Setelah itu si Fajar mengatur siasat gimana caranya biar ketemu sama si Lastri. Gak lama kemudian si Fajar menanti si Lastri di depan kampus sambil memendam rasa yang penuh dengan bahagia karena ia merasa usaha tersebut akan bisa menjadi sukses. Dia ngomong ketika si Lastri berjalan keluar dari universitas, si Fajar langsung menghampiri memegang tangannya. Si Lastri tersebut kaget. Loh, kenapa nih? Ada apa nih? Ada apa nih kok narik tangan saya? Kata si Lastri. Ayo tak ajak makan bareng yuk. Nggak mau, aku nggak mau. Kita ini bukan muhrim, kata si Lastri. Alah gitu aja, nggak apa-apa, wanita yang lain aja nggak apa-apa kok. Saya traktir deh gratis, kamu mau makan apa aja saya kasih. Nggak mau, aku nggak mau. Terus didesak terus si Lastri, namun si Lastri tidak mau. Akhir ceritanya si Fajar tersebut menunjukkan nih, kalau kamu nggak mau, nih lihat nih foto kamu nih. Ini foto kamu bermesraan dengan teman saya akan kusebarluaskan kepada teman-teman kamu. Apa kamu tidak malu? Kemudian si Lastri takut. Dengan rasa takutnya, dia mengangguk, ya oke, tapi tolong ya fotoku jangan disebar ya sama teman-teman. Oke, tidak apa-apa, ayo makan bareng. Ketika diajak makan bareng, si Lastri pun di situ agak canggung dan agak ketakutan. Dikarenakan si Lastri sangat menjaga banget dengan perbedaan mahram. Ketika itu, kemudian setelah si Fajar duduk bersama di resto memesan makanan, si Lastri pun ditawarin makanan. Kamu mau minta makan apa, Lastri? Terserah kamu deh, mau nraktir aku makan apa. Kemudian si Lastri, udah kalau gitu aku pesennya es jeruk saja. Dengan kata-kata gumbal si Fajar ngomong gini, wah makanya kamu jadi orang cantik, minumnya es jeruk, maksudnya seperti es jeruk. Kamu nih sukanya ngaco. Setelah semua makanan dipesan, lalu si Fajar makan makanan yang dipesan dan si Lastri pun minum. Si Fajar berusaha menggoda si Lastri supaya bisa berbicara, namun si Lastri tersebut tidak connect ketika diajak berbicara. Akhir cerita, si Fajar menunjukkan foto, terus ngomong, lihat nih foto kamu ya Lastri, kamu nggak mau nggak kalau kamu jadi pacar saya gitu? Nggak mau. Kalau kamu nggak mau, awas, ini foto ini kamu akan kusebarkan, kamu nggak jadi pacar saya. Maaf mas, aku itu belum memikirkan tentang pacaran mas. Aku ini ingin meraih cita-cita saya. Aku ingin fokus belajar saja, belum berpikir tentang pacaran mas Fajar, kata si Lastri. Namun si Fajar tersebut masih mendesak, kamu kalau tidak mau jadi pacar saya, ini foto akan kusebarkan. Apalagi bapak kamu merupakan dosen di sini. Apa kamu tidak malu kalau ini foto ini kalau aku sebarkan? Dengan rasa keterpaksaan si Lastri
menganggukkan kepala, menunjukkan mau jadi pacarnya si Fajar. Si Fajar dengan rasa semangat dan tertawa memegang tangan si Lastri. Memegang tangan si Lastri, walaupun si Lastri tersebut agak canggung dan rikuh bersama si Fajar. Kemudian setelah itu si Fajar ngomong sama si Lastri, kamu nanti pulang naik apa si Lastri? Aku naik angkot. Kamu ndak usah naik angkot, saya antar ya. Ndak usah, aku naik angkot aja, aku udah biasa naik angkot kok. Ndak, kamu aku antar, kan kamu sudah jadi pacar saya, kata si Fajar. Enaknya saya panggilnya jangan Lastri ya, panggilnya Ayang Beb gitu, kata si Fajar. Ndak usah malu-malu, santai aja, nanti aku antar ya. Kemudian dengan rasa berat hati, si Lastri tersebut diboncengin sama si Fajar dengan motor gedenya, karena si Fajar merupakan anak orang kaya gitu. Setelah diantar sampai rumah, si Lastri di tengah-tengah perjalanan sambil menikmati bersama si Fajar, ngomong ngalor ngidul sambil ketawa, sambil bercanda. Akhirnya si Lastri merasakan bahwa berjalan dengan seorang lelaki itu agak menghibur gitu, kayak kali Lastri. Kemudian setelah sampainya di rumah, si Lastri agak berat melambaikan tangan sama si Fajar, dikarenakan dia semasa hidupnya belum pernah bercinta dengan seorang lelaki, agak canggung gitu ya. Kemudian dia melambaikan tangan, terus dia masuk ke rumah. Besoknya hari ketika pagi mau berangkat ke universitas mau belajar, si Fajar datang menghampiri rumah si Lastri. Kebetulan ternyata rumah si Fajar itu tidak jauh dari rumah si Lastri, yang mana rumah tersebut itu masih satu komplek perumahan. Si Fajar menghampiri si Lastri, lalu dibonceng, berangkat 1 bulan, 3 bulan, seterusnya. Si Lastri lama kelamaan merasa nyaman dengan si Fajar, bisa dikatakan jatuh cinta. Jatuh cinta karena biasa sering bersama. Sampai semua siswa-siswi yang ada di universitas mengatakan bahwa si Fajar itu sudah berpasangan dengan si Lastri. Si Fajar mampu meluluhkan hati si Lastri, walaupun dengan cara-cara yang tidak enak, dengan cara paksaan. Akhirnya si Lastri pun menikmati dan merasa nyaman dengan si Fajar. Kemudian singkat, semakin lama semakin dekat, dan semakin hubungan mereka semakin mesra. Setelah agak lama dia berhubungan dalam percintaan dengan si Fajar, kemudian si Fajar itu ngomong sama si Lastri, Ayang, gimana kalau kapan-kapan orang tua saya datang ke rumahmu, boleh nggak kira-kira? Ya, kata si Lastri, nanti dulu, karena saya itu masih punya tanggung jawab sama bapak saya, karena bapak saya udah mau wanti-wanti kalau belum selesai kuliah belum boleh berpacaran, kata ayah saya. Gak apa-apa, yaudah nanti aku tak main ke rumahmu biar bisa bertemu dengan bapak kamu, kata si Fajar. Karena si Fajar itu merupakan lelaki atau sosok Arjuna yang gentleman gitu, pemberani, karena biasa menaklukkan hati-hati wanita. Terus kemudian tidak lama kemudian
Kira-kira si Fajar ngomong sama si Lastri, kira-kira bapak kamu pulangnya jam berapa? Paling pulangnya sekitar jam 8. Ya udah, nanti saya jam 8 main ke rumahmu. Lama kemudian ketika malam tiba, si Fajar bergegas memakai baju rapi, memakai minyak wangi, dengan pakaian yang rapi dan sopan, datang ke rumahnya si Lastri, ingin bertemu dengan si bapaknya, pengen berbicara panjang lebar tentang hubungannya dengan anaknya Papa itu. Setelah itu ia datang penuh dengan rasa semangat, masuklah ke rumah si Lastri. Assalamualaikum. Dengan rasa bahagia si Lastri keluar dari kamarnya, membukakan pintu. Waalaikumsalam. Mas Fajar udah sampai sini, kata si Lastri. Udah nih, udah rapi semua, bagus enggak? Wah, bagus, kamu kelihatan tambah cakep kalau pakai gaya gini, tidak seperti gaya biasanya. Si Fajar pun merasa disanjung penuh dengan rasa bahagia, karena yang menyanjungi seorang pujaan hati. Kemudian ia masuk, silakan Mas Fajar, kamu duduk dulu, mau minum apa? Air putih saja gitu. Ada air putih aja udah cukup. Kalau mau manis, aku tak mandang wajahmu saja biar tambah manis, kata si Fajar. Kemudian dia mengambil air putih. Gak lama kemudian sang bapak datang. Oh, ternyata ada tamu nih. Ya, ini ngomong-ngomong, dari tadi atau baru saja, kata bapak si Lastri. Kemudian si Fajar menjawab, baru saja Pak, baru saja sampai sini. Ya udah, sini duduk, temannya Lastri ya? Iya Pak. Oh ya. Terus si bapaknya si Lastri, sebut saja namanya Pak Usman. Pak Usman duduk bersama, terus ngobrol sama si Fajar. Tanya, si Fajar, kamu masih kuliah atau sudah kerja? Masih kuliah Pak. Sudah semester berapa? Sudah semester 3. Oh, masih satu angkatan sama si Lastri ya? Ya. Terus si Fajar ngomong, namun cuman beda fakultas Pak. Oh ya enggak apa-apa ya. Kamu udah berapa lama hubungan sama si Lastri? Udah agak lama Pak, udah hampir setengah tahunan gitu, kata si Fajar. Kemudian si bapak tersebut ngomong, gini nak Fajar, si Lastri itu belum selesai kuliah, jadi hubungan kalian jangan terlalu dekat ya nak Fajar. Andaikan kok kamu sudah menjalin cinta sama si Lastri, jangan sampai merusak cita-cita si Lastri atau merusak fokus dalam belajar si Lastri. Ya Pak, enggak apa-apa Pak gitu. Terus berbincang-bincang agak lama sambil bercanda gurau. Bahkan si Fajar pun diajak main sekak sama si bapaknya. Saking asiknya ngobrol sambil main sekak, tanpa terasa jam sudah menunjukkan jam 10 malam. Kemudian bapaknya ngomong, ngomong-ngomong kok tanpa disadari waktunya sudah jam 10 ya Fajar? Iya Pak. Kemudian si Fajar pamitan pulang. Ketika pamitan pulang, bapak si Lastri tersebut berjalan sambil mengangguk-angguk. Terus ia ngomong sama si Lastri, itu tadi pacar kamu? Si Lastri menjawab dengan rasa berat hati. Ya menjawab, iya Pak. Oh ya gitu, tidak apa-apa, orangnya enak ya? Iya Pak, itu orangnya agak humoris Pak. Ya tidak apa-apa, itulah. Kemudian setelah itu, tak lama kemudian ketika paginya biasa, si Fajar menghampiri si Lastri
berangkat ke universitas tempat belajar. Keesokan harinya, karena cintanya semakin mendurung-durung, si Fajar ngomong kepada orang tuanya, ngomong, "Pak, aku ini jatuh cinta nih Pak pada seorang wanita cantik banget Pak, ini Pak, bidadariku nih Pak, cantik, orangnya cerdas, baik hati, agamis lagi Pak." Langsung ditunjuknya fotonya, "Ini Pak, ini Pak," tunjukkan, "ini fotonya." "Wah, cantik, kamu pinter banget cari ceweknya," kata bapaknya si Fajar. "Siapa dulu Fajar?" gitu kata si Fajar, penuh dengan rasa semangat dan ketawa. Kemudian, "Pak, aku itu ingin banget melamar si Lastri Pak, apakah Bapak mau mengizinkan mengizinkan aku hubungan dengan si Lastri?" Kata si Fajar, "Boleh, Bapak tidak melarang kok, kamu mau pacaran dengan siapapun boleh." Karena kemudian, "Pak, gimana kalau kapan-kapan Bapak main ke tempatnya si Lastri Pak, bisa nggak Pak?" "Ya udah, nanti aku atur waktu ya." Karena bapaknya Fajar itu seorang pengusaha. Jadi bapaknya seorang pengusaha, ibunya juga pengusaha. Secara otomatis mereka berdua itu sibuk banget. Bahkan bercanda gurau dengan keluarga pun sangat jarang. Dan Fajar itu merupakan anak tunggal dari kedua pasangan. Nggak lama kemudian bapaknya si Fajar mengatur jadwal. Terus hari Minggu bapaknya Fajar siap main ke rumahnya si Lastri dengan berniatan untuk mempertanyakan kelanjutan hubungan kedua anaknya. Nggak lama kemudian tibalah pas waktu hari Minggu, bapak dan ibunya si Fajar bergegas datang ke rumah si Lastri dengan membawa sakingan makanan, buah-buahan ke rumah bapaknya si Lastri. Ketika masuk ke situ, ke rumah bapaknya si Lastri, "Assalamualaikum," terus dibukakan pintunya, ia masuk ke rumah si Lastri. Bapaknya si Lastri pun menyambutnya. Terus, "Oh, ini bapaknya si Fajar ya?" "Ya benar, ini bapaknya si Fajar." "Ya silakan Pak, duduk Pak. Ini ibunya ya, silakan duduk Pak, silakan duduk." Terus Pak Usmannya duduk di situ. "Ngomong-ngomong nih, mau minum apa nih Pak?" "Terserah aja dah, mau ngasih minum apa," kata bapaknya Fajar. Kemudian dikasihlah minuman dan lain-lain. Terus bapaknya si Lastri, Pak Usman itu ngomong, "Ngomong-ngomong nih, ada perlu apa nih Pak? Kok bawa makanan segala ini, ada perlu apa nih Pak?" "Ya gini Pak, karena melihat si Fajar sama si Lastri itu hubungannya semakin erat, seperti halnya kita sewaktu muda itu loh Pak, jatuh cinta ya. Sebagai orang tua melihat anaknya sudah hubungan begitu erat, takut nantinya kalau terjadi apa-apa, saya mengharap dengan Pak Usman supaya kedua anak tersebut bisa melanjutkan jenjang ke depannya Pak, yang dimaksud tunangan begitu." Dengan rasa berat hati, Bapak Usman agak terdiam sedikit sambil berpikir. Lalu Bapak Usman memanggil sang ibu, "Bu, sini Bu, duduk sini Bu." Kemudian ibunya si Lastri keluar. Ibunya pun cantik dan kelihatan rapi dan anggun. Ketika ia ke situ,
ibunya melihat bapaknya si Fajar dan ibunya si Fajar agak tercengang dan terheran-heran, penuh menyimpan sesuatu, mungkin pengalaman masa dulunya. Setelah itu ia duduk dengan ragu-ragu dan memandang bapaknya si Fajar dan istrinya ibunya si Fajar duduk di situ sambil memandang. Gini Bu, Pak Usman ngomong gini, Bu, ini bapaknya Fajar dan ibunya ngomongin tentang anak kita, karena si Fajar sama si Lastri itu hubungan dalam menjalin kasih udah lama. Nah, tujuan dari bapaknya si Fajar supaya melanjutkan jenjang ke berikutnya, yaitu tunangan. Kemudian ibunya si Lastri agak terdiam dan ibunya si Lastri ngomong gini, apa enggak dipikir-pikir dulu Pak? Enggak, harus gimana lagi Bu? Kalau menurut saya, terus terang saja aku udah setuju kalau si Fajar dengan si Lastri melanjutkan jenjang pernikahan atau tunangan, kata ibunya si Lastri. Lalu bapaknya si Fajar tersebut penuh rasa kecewa dan agak marah mendengar ucapan dari sang ibu. Ia agak marah dan agak kecewa banget. Sang ayahnya si Lastri agak menunduk. Kemudian mereka tidak begitu lama setelah mendengar ucapan dari sang ibu, dari ibunya si Lastri, ia berpamitan. Ya udah Pak, kalau begitu keputusan dari keluarga ini, tidak apa-apa Pak, aku pamitan aja Pak, aku mau pulang aja, terima kasih atas jamuannya ya Pak, gitu. Kemudian ia pulang penuh dengan rasa sedih. Si Fajar pun menangis sambil berjalan. Si Lastri mendengarkan dari kamarnya dengan rasa tangis sedih. Usut, ibunya si Lastri itu punya kenangan masa lalu dengan bapaknya si Fajar dan ibunya si Fajar. Jadi dulunya itu bapaknya si Fajar itu pernah menjalin kasih dengan ibunya si Lastri, akan tetapi terjadi cekcok cinta segitiga dengan ibunya si Fajar gitu dulunya gitu. Ibunya si Fajar dan bapaknya si Fajar memaklumi hal tersebut, akan tetapi bapak dan ibunya si Fajar sudah menghapus jauh-jauh kenangan masa lalu. Tapi ini ibunya si Lastri itu belum bisa menghapus kenangan masa lalu, masih punya rasa dendam atau punya rasa sakit hati yang mendalam gitu. Fajar seorang wanita. Kemudian gak lama kemudian si Fajar itu sering merenung dan sering menyendiri, penuh rasa kekecewaan yang sangat dalam. Si Lastri pun dilarang bertemu dengan si Fajar, sehingga hubungan mereka semakin renggang. Walaupun si Fajar itu mempunyai rasa cinta yang begitu menggebu-gebu, tapi dilarang untuk bertemu dengan si Lastri. Terus ketika ia berjumpa dengan teman-temannya, ditanya sama teman-temannya, "Bro, kenapa bro kok sekarang agak sedih?" "Jangan sedih bro, masih banyak wanita cantik yang lain bro."
ya si Fajar hanya terdiam dan menangis. Kemudian santai bro, temannya ngajak kita makan bareng bro. Nah, setelah makan bareng dia bercerita si Fajar sama teman-temannya, gini bro, kisah cintaku sama si Lastri itu tidak direstui sama keluarganya si Lastri, sehingga usahaku ini sia-sia saja nih. Gimana nih? Udah jangan takut. Nah, terus salah satu teman dari si Fajar ngomong, jangan takut, aku punya kenalan orang pintar. Gimana kalau keluarga si Lastri kita teror, kita datang kepada orang pintar, minta tolong pada orang yang pintar, badukun gitu intinya. Kemudian dengan rasa berat hati si Fajar mengikuti saran dari sang teman tersebut. Ya, ketika malam datanglah ke rumah badukun dengan niatan untuk menghancurkan keluarga si Lastri, supaya si Lastri tersebut tidak bisa berpacaran dengan orang lain selain si Fajar. Setelah dia minta tolong sama si badukun pun siap membantu dengan ide busuknya. Itu dia pulang. Tak lama kemudian keluarga si Lastri masih aman-aman saja, anget damai, tidak ada satu permasalahan. Tepat pada hari Sabtu, keluarga si Lastri agak ada permasalahan yang sulit dinalar akal. Si Lastri biasa pulang kuliah langsung bersih-bersih rumah sambil masak dan lain-lain, dan sang ibu masih ikut juga di rumah sambil bersih-bersih. Sekitar jam 8 keluarga masih hangat sambil nonton TV, menikmati suasana malam bersama-sama, bercanda gurau, menonton sinetron di televisi. Sang ayah pun pulang dari universitas, pulang mengajar di universitas. Setelah bersih-bersih, duduk bareng bercanda gurau dengan keluarga sambil membawa cemilan-cemilan di meja, sambil saking asiknya nonton TV sambil bercanda tanpa dirasa. Ketika sang ayah, si Bapak Lastri atau Pak Usman, mau mengambil kacang goreng yang ada di meja, ketika mau diambil, diangkat, kacang tersebut berubah menjadi cacing besar, sehingga mereka semua yang ada di situ ketakutan dan kaget melihatnya. Ledak gitu, loh, astagfirullahaladzim, ini kacang kok bisa berubah jadi cacing ya? Kemudian si Lastri melihat ada di bagian bawah, di lantai tersebut terdapat banyak cacing berkeliaran di situ, cacing dan lain-lain berkeliaran. Kemudian ia takut dan mengangkat kakinya ke atas sofa. Sang Pak Usman tersebut ngomong, kita jangan panik, kita masih punya Allah, jangan takut, kita berdoa semampu kita. Setelah itu ya berdoa semampu ia membaca doa. Alhamdulillah semua cacing yang ada di situ, penampakan yang aneh hilang. Kemudian ibunya si Lastri
merasa ingin ke kamar kecil, pamitan sama bapaknya, "Pak, aku ke kamar kecil dulu ya Pak." "Ya, hati-hati ya Bu." Tanpa disadari ketika ia masuk ke kamar kecil, sekitar 10 menit terdengar suara dentuman yang sangat keras, "Luprak, luprak, brak," gitu. Nah, semua mata satu keluarga menuju mengarah ke kamar kecil dengan tercengang. Hatinya bertanya-tanya, ada apakah tersebut? "Ibu, kenapa?" Kemudian sang ayah Pak Usman mendatangi ke kamar kecil, ingin melihat tragedi apa yang terjadi di kamar kecil. Ia berjalan. Ketika ia berjalan melihat di kamar kecil, sang ibu sudah terkapar, semua anggota tubuh kaku. Akan tetapi mata sang ibu tersebut melotot bagikan orang yang ketakutan. Kemudian si Lastri pun lari menuju ke kamar kecil sambil menangis. "Oh ibu, kenapa Bu? Kenapa Bu? Kok kayak gini Bu?" Sang ibu hanya bisa melotot dan menangis, tak mampu berbicara apapun, hanya terdiam. Lalu Pak Usman penuh dengan rasa keteguhan hati mengangkat sang ibu, dibawa ke ruang tengah. Dia ngomong, "Bu, ingat Bu, ingat Bu, ingat Bu, jangan gini Bu, ingat Bu, ingat Bu," gitu. Dipanggil, "Bu, bangun Bu, bangun Bu, bangun Bu, bangun." Alhamdulillah, gak lama kemudian ibu tersebut bangun, sadar sambil menangis. "Kenapa Bu? Tadi ibu kok tercengang? Kenapa ibu tercengang hingga terjatuh di kamar kecil?" Akan tetapi ibu tersebut tidak menjawab apapun, hanya duduk penuh dengan tatapan kosong. Terus dipanggil, "Bu, ini bukan, ini bukan." Kemudian sang ibu tersebut menangis menjerit sambil menggosek-gosekkan kakinya. Tidak lama kemudian terdengarlah suara jeritan, tangisan seorang wanita yang bertebangan di atas sambil ketawa. Gitu. Tidak lama kemudian Pak Usman berdoa semampu mungkin. Akan tetapi sang ibu tersebut merangkak-rangkak layaknya bagikan hewan sambil menangis. Jadi sang ibu tersebut kesurupan. Setelah itu tidak lama kemudian si Pak Usman itu menyuruh sama si Lastri, "Lastri, tolong Om Handri dipanggil. Lastri, tolong minta tolong sama Om Handri disuruh ke sini." Ketika ia mau ambil HP untuk menghubungi pamannya, si Lastri langsung tergeletak koma, matanya melotot, hanya ketawa sambil berbaring, ketawa menggaruk-garuk kakinya, dan ia pun ingin membaruk wajahnya. Mau menggaruk-garuk tangan, tetapi Pak Usman mencegah tangannya sehingga supaya wajahnya tidak tergaruk-garuk. Ya, kebingungan Pak Usman ini karena satu rumah terjadi kesurupan begitu sangat mencekam dan tak ada tetangga pun yang mengerti bahwa rumah tersebut masih dalam keadaan genting. Dengan rasa keterpaksaan, Pak Usman mencari HP sambil memegang tangannya si Lastri, mencari nomornya adik, yaitu Pak Handri. Terus memanggil, "Pak Handri, aku mau minta tolong nih, Dik." "Ada apa Pak? Ada apa Kak?"
ini terjadi ini si Lastri kesurupan sama si ibunya. Oh ya ya ya. Nah, kemudian Bang Andre mencari orang pintar di sekitar situ, dibawalah ke rumah Pak Usman. Sesampainya ke rumah Pak Usman, si sang ibunya itu sama si Lastri masih dalam keadaan kesurupan yang begitu kencang banget. Kemudian kedua tersebut, orang pintar tersebut berusaha untuk mengeluarkan makhluk gaib yang ada pada tubuh orang tersebut, si Lastri dan ibunya si Lastri. Ia berusaha sambil berdoa supaya makhluk-makhluk tersebut keluar. Namun usaha tersebut tidak berhasil. Bahkan orang pintar tersebut terjatuh sambil memuntahkan darah. Ya, kemudian orang pintar tersebut mengambil air, dibacakan doa-doa, diminumkan kepada kedua si Lastri dan ibunya itu. Alhamdulillah sadar. Ketika itu sadar, suasana pun agak redah yang begitu genting, merasa udah agak nyamanan. Si Andre itu pamitan sama kakaknya si Usman. Pak, kak, aku pamitan dulu ya, mau pulang. Ini waktunya aku udah jam setengah 2 malam, besok aku mau berangkat kerja. Ya, terima kasih ya dek, terima kasih banget dek udah menolong gitu. Setelah orang pintar atau ustadz tersebut keluar dari rumahnya Pak Usman, dirundung lagi misteri di tengah malam. Ketika sang ibu dan Pak Usman mau menuju ke kamar, membuka pintu, tanpa disangka-sangka di kasur tempat tidurnya Pak Usman terdapat ular yang begitu besar, sehingga mereka tercengang dan takut. Dengan takut sang ibu memeluk Pak Usman dengan begitu erat. Pak, gimana Pak, rumah kita kok sekarang begini banget Pak? Pak Usman ngomong, mungkin kita selalu lalai pada Sang Pencipta. Kita jarang membaca ayat-ayat Quran di rumah kita, sehingga rumah kita begini jadi apa? Terus ya sang ibu berpikir yang agak aneh. Apa ini gara-gara kita menolak lamaran dari Nak Fajar? Ibu jangan gitu, kita jangan seudon Bu. Kita jangan seudon ya Bu. Yang penting kita tenang aja, kita masih punya Allah kok. Ya, terus Pak Usman tersebut berdoa semampu mungkin, membaca apa yang dia bisa. Alhamdulillah, ular tersebut hilang, seketika menghilang. Ketika ia udah merasa tenang, mau duduk, mau tidur, mendengar suara jeritan yang begitu sangat kencang. Ia lari. Sumber suara tersebut berada di kamarnya si Lastri. Ketika berdua lari ke rumah kamarnya si Lastri, ternyata si Lastri jatuh terkapar sambil kesurupan, mau menyayat-nyayat bajunya dan wajahnya mau disayat-sayat. Pak Usman dengan rasa berat memegang sang anak tersebut sambil menangis. Setelah ia mau diangkat, ternyata di bajunya itu dipenuhi dengan kalajengking yang merambat seluruh tubuhnya, sehingga Pak Usman dengan rasa takut mengangkat si Lastri dan membuka bajunya. Semua kalajengking yang ada dibuang. Si Lastri tanpa memakai baju apapun diangkat lagi.
diangkat. Kemudian ibunya si Lastri memanggil Om Hendri. Om Hendri, tolong Om Hendri, ini terjadi lagi Om Hendri, kesurupan, si Lastri kesurupan Om Hendri. Kemudian si Pak Ustadz tersebut, si Hendri sama Pak Ustadz datang ke rumahnya Pak Usman. Terus Pak Ustadz tersebut berdoa semampu mungkin berdoa. Semua alhamdulillah semua sudah hilang, aman tanpa ada apapun. Lalu Pak Ustadz tersebut ngomong sama keluarga Pak Usman, ini yang namanya sihir Pak Usman. Biasanya sihir itu punya latar belakang Pak Usman. Kita harus introspeksi, mungkin kita selalu lalai pada sang pencipta Pak Usman. Ya, ini pasti ada tanaman buhul dan lain-lain mungkin di sekitar rumah ini. Coba kita cari, kalau buhul ini sudah kita dapatkan, insya Allah rumah Pak Usman aman, tidak ada apa-apa. Setelah dicari, di swipe rumah tersebut, dia menemukan di bagian pojok tersebut ada tanaman apa itu, rajahan yang dibalut dengan kain mori. Dan itu ditemukan sama Pak Ustadz, terus diambil sama Pak Ustadz, terus dihancurkanlah benda tersebut. Entah bagaimana Pak Ustadz untuk menghancurkannya. Kemudian setelah itu Pak Ustadz tersebut ngomong sama Pak Usman, kamu pernah punya salah dengan orang lain, Pak. Pak Usman sambil duduk dan berpikir-pikir, ibunya ngomong, iya punya salah. Kalau kamu punya salah, tolong besok kamu bergegas ke rumah orang yang pernah kamu sakiti hatinya, kamu minta maaf, supaya keluarga Bapak Usman aman, selamat. Dan jangan lupa rumah tersebut dibiasakan untuk berzikir, membaca kalimat-kalimat Allah, supaya Bapak sekeluarga diberi keselamatan, dijauhkan dari mara bahaya, kata Pak Ustadz. Alhamdulillah. Setelah itu paginya, jadi satu malam full keluarga Pak Usman tidak tidur, mata pun agak kelihatan sayup dan lelah dan agak sedih gitu. Si Lastri yang tadinya wajahnya kiri kelihatan cantik pun agak kelihatan sayup dan pucat dikarenakan kelelahan semalam tidak tidur. Paginya setelah subuh, keluarga Pak Usman berbondong-bondong ke rumah nak fajar. Alhamdulillah, karena dia datang dengan pagi-pagi, semua keluarga nak fajar belum berangkat kerja, ya bisa berjumpa dengan keluarga Pak Fajar. Terus ya minta maaf, baik-baikan lagi. Terus ayah dari Fajar ngomong gini, masalah yang dulu kita hapus dan kita buka lembaran baru. Mungkin Allah menakdirkan kalau kita tidak berjodoh, berarti anak kita yang berjodoh. Ya, kita jalin silaturahmi lagi ya Pak. Ya kita setelah itu, setelah minta maaf dan semua keluarga dari Pak Usman sudah diberi keamanan, hubungan si Lastri dengan si Fajar pun berlanjut lagi dan berlanjut ke ketunangan, dan alhamdulillah tidak ada terjadi permasalahan apapun dan semuanya aman. Cukup sekian cerita ini sebagai motivasi bagi kita semua. Jadi Allah menciptakan mulut, menciptakan akal supaya kita bisa berpikir dan kita bisa menjaga mulut supaya tidak menyakiti orang lain. Bila kita berbicara supaya berhati-hati, karena mulut ini sangat tajam. Mulut ini tajamnya melebihi pedang. Dan kita janganlah sampai menyakiti orang lain, karena hal tersebut
kadang bisa terjadi susah pada kita sendiri, bisa menjadikan penyakit pada kita sendiri. Dan kita pun harus senantiasa ingat pada Sang Pencipta alam yang selalu menjaga kepada kita melalui zikir, melalui membaca kalimat-kalimat Allah, supaya keluarga kita dihindari dari segala mara bahaya, dijauhkan dari bala, dan diberi keselamatan di dunia, dari dunia hingga akhirat. Terima kasih cerita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.